warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال المصنف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. قال ya setelahnya. Nah, waqala ada artinya ada belum? Baik, gerak. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedikit kita
Beliau adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Jadi orang yang masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau termasuk khalifah 4, yaitu khalifah yang keempat daripada Khulafa ar-Rasyidin. Dan beliau juga masuk sebagai menantu Nabi Muhammad SAW dengan menikahi putri beliau yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai dari Siti Fatimah 6 anak, 3 putra dan 3 putri. 3 putra yaitu Hasan, Husain dan Muhsin. Muhsin meninggal ketika kecil. Hasan, Husain, Muhsin. Adapun yang dari putri itu 3, itu Siti Zainab, Siti Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ya, sama dengan nama bibi-bibinya. Bahkan dari Sayyidina Hasan dan Husain ini berkelanjutan dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Memang nasabnya setiap orang itu ke ayah, kecuali nasab untuk dzurriyyatnya Siti Fatimah. Ini nasabnya ke ibunya. Ya, nasabnya ke ibu. Karena itulah dzurriyyat Rasul tidak terputus. Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini sampai sekarang keturunannya sangat banyak. Sayyidina Husain ini yang masyhur dengan istilahnya Al-Haddad, ya, Al-Habsyi, As-Segaf, itu semua Sayyidina Husain. Maksudnya Hasan ini jarang yang ada gelar khusus, jarang. Ya, itu seperti Imam Abdul Qadir Al-Jailani, itu Sayyidina Hasan. Kemudian Abul Hasan Asy-Syadzili, Sayyidina Hasan. Dan banyak lagi. Dan rata-rata mereka hanya memakai gelar Al-Hasani, itu aja. Bahkan di Maroko itu hampir 70% penduduknya Al-Hasani. Maroko itu rata-rata habaib semua. Cuman gelar Habib hampir gak ada. Ya, karena syarif aja, cukup syarif itu. Nah, kalau As-Sayyid Habib itu lebih masyhur untuk Al-Husaini. Walaupun mereka sama-sama dzurriyyat Rasul, yang mana wajib kita cintai. Ya, cinta karena apa? Ya karena mereka dzurriyyat Nabi, bukan karena apa-apa. Walaupun nggak soleh, walaupun nggak pintar, nggak ganteng, ya, cinta kepada mereka karena dzurriyyat Nabi, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau nunggu jadi ulama, ya nggak semua ulama walaupun bukan habib wajib kita cintai. Tapi ini walaupun masih kecil, ya, walaupun ahli maksiat, tetap kita cintai karena dzurriyyat Rasul. Bukan karena maksiatnya, karena dzurriyyat Rasul. Nah, dan itu merupakan salah satu daripada tuntutan Nabi kepada umatnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul, katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra." Aku tidak meminta kepada kalian wahai umatku al-ajra, ongkos bayaran atas aku ngasih hidayah kepada kalian. Kecuali satu, apa? Illal mawaddata fil qurba. Kecuali cintailah keluarga. Sehingga mencintai keluarga Nabi ini termasuk daripada al-urwatul wusqa, pegangan yang kokoh di masa ini. Masa sekarang ini, ya, yang mana banyak gonjang-ganjing, maka yang paling kita perhatikan adalah pegang dengan habaib. Karena mereka sudah menjadi rentuan daripada Allah dan Rasulnya, tidak akan tersesat. Para habaib itu tidak akan tersesat. Dan mereka ini sangat-sangat dekat sekali dengan Al-Quran, sehingga apa yang mereka arahkan itulah yang terbaik. Qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man dhanna
Barang siapa yang mengira, barang siapa yang mengira annahu bidunil juhdi, bahwasanya dia tanpa ada usaha, bahwasanya dia tanpa adanya usaha yasil akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada cita-cita, fahuwa mutamannin, maka dia orang yang suka berangan-angan, maka dia adalah orang yang suka berangan-angan. Ya, maksudnya apa? Ya, mau ngejar mimpi tapi tidur terus, ya repot. Ya memang mimpi itu kalau gak tidur gak mimpi. Cuman maksudnya mengejar impian, ya jangan tidur terus, ya harus ada usaha. So, saya mengejar mimpi, Ustaz, ya apa caranya? Tidur yang banyak. Ya itu bukan ngejar mimpi, itu nyanyi mimpi itu. Bahwa mutamannin, maka dia orang yang suka mimpi. Maksudnya apa? Cuman angan-angan kok. Ya tidak akan sampai. Ya, orang pengen pinter tapi nggak pernah belajar, ngafal nggak pernah, ya tanya pada ulama nggak pernah, tapi pengen alim, mustahil, ya mustahil. Nah, ada gini, Ustaz, saya mau banyak zikir aja, saya tuh dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu juga dengan belajar, tapi karena dia mengamalkan ilmunya dan hatinya bersih, maka Allah kasih ilmu laduni itu, ya. Tapi kalau tidak belajar sekali, cuma zikir aja, ya tidak dapat ilmu laduni, ya. Nah ini yang dimaksud. Wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasil, barang siapa yang menyangka bahwasanya dia dengan mengerahkan usaha bahwasanya dia dengan mengerahkan usaha yasil akan sampai, fahuwa mustaghnin, maka dia dianggap sombong. Maka dia dianggap sombong. Kok bisa, Ustaz? Iya. Jadi nomor satu sudah jelas. Yang pertama jelas, orang kalau nggak ada usaha, ya bagaimana bisa sampai? Kalau dia menyangka dengan usahanya dia bisa sampai kepada tujuannya, apapun itu, mau tujuan duniawi atau ukhrawi, ya apapun itu. Walaupun di sini yang Ghazali itu tujuan ukhrawi, cuman ini rumus ini untuk semua, mau cita-cita yang sifatnya duniawi atau ukhrawi. Kalau nggak ada usaha nggak akan sampai. Kalau dia mengira tanpa usaha bisa sampai, maka dia orang yang berangan-angan saja. Nah rumus yang kedua, nah ini banyak dari kita yang terjebak dengan rumus ini. Apa itu? Barang siapa yang menyangka dengan dia mengerahkan seluruh usahanya dia akan sampai, maka dia sombong. Kok bisa? Ya, karena nanti ketika dia sampai, sumpama dia sampai kepada tujuannya, mau tujuan ukhrawi, dia akan mengatakan, ini loh berkat usaha saya. Kalau nggak ada usaha, nggak sampai saya. Sombong. Dan kalau gagal, maka dia akan putus asa, karena dia sudah ngitung, ini saya hitungan ini pas, nggak mungkin meleset ini. Tapi gagal dia, putus asa dia, bisa stres. Yang benar bagaimana, Ustaz? Yang benar, ikhtiar silahkan, tapi tawakal itu adalah yang nomor satu. Ikhtiar silahkan,
Tapi menyerahkan segala keputusan itu tergantung dari ketentuan Allah, itu nomor satu. Dari sini rahmat Allah itu lebih dominan daripada usaha kita. Rahmat Allah lebih dominan dari usaha kita. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak putus asa atas hilangnya sesuatu dari kalian. Kita sudah ngoyo ini, sudah belajar full, ya, hitung-hitungan kita ini nilainya baik, takdir berkata lain, tahu-tahu jelek. Nah sudah, ini ikhtiarku dan ini ketentuan Allah, saya ridho dengan Allah. Enak, pelong dia, nggak sampai sumpah, pelong. Kenapa? Ini sudah ikhtiarku ya Rabb, dan keputusan semuanya Engkau yang memutuskan. Ketika dia berhasil, wala tafrahu bima atakum, gak terlalu gembira dengan apa yang sudah Allah kasih kepada dia. Kenapa? Karena dia mengerti ini murni pemberian Allah, bukan karena usaha. Sehingga masuk di hatinya ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya yang lebih baik dari Allah. Karena dia menganggap bahwasanya usaha dia ini semua adalah dari Allah. Kesempatan, waktu yang kosong, kemudian banyak kiri kanan yang membantu dia, itu semua Allah yang menggerakkan. Sehingga ketika dia dapat nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji itu hanya untuk Allah, bukan untuk saya. Pujian ini untuk Allah, karena Allah lah yang buat saya berhasil. Ini apa? Dia tambah bersyukur dengan nikmat itu. Ketika dia sudah sampai kepada yang dia cita-citakan, tambah syukur, tambah dia ini beramal soleh, tambah dia ini tawadhu, karena dia ngerti ini bukan dari Allah. Jangan sombong dengan apa yang Allah kasih. Dan dia memperhatikan sekitarnya karena berhasilnya tadi, ya, dia berhasil sekitarnya, membantu orang-orang yang tidak mampu dalam hal apapun, belajar dia bantu. Oh ini nggak ngerti-ngerti, ini dibantu sama dia. Nah, karena dia ngerti berhasilnya dia bukan karena usahanya semata, tapi murni itu karena rahmat Allah. Nah, dari sinilah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar pasukan pasukan Fir'aun, ya, sehingga sempat bersandar ke bawah sebuah pohon, di bawah pohon yang rindang, dan beliau membaca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku ini sangat butuh kepada kebaikan-kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Aku sangat butuh ya Allah. Nah ini sifat iftikor ini menjadikan apa yang Nabi Musa perbuat itu sangat gak ada perbuatan. Kenapa? Karena seakan-akan mereka ini dimanja oleh Allah, dikasih macam-macam, itu dimanja, diselamatkan dari maksiat. Usaha kita gak ada, Ustaz. Semuanya ini merupakan rahmat Allah. Apa sebabnya? Bisa jadi karena doa orang tua, bisa jadi karena kita menolong orang yang kita menganggap itu bukan suatu pertolongan yang berarti, tapi dia sangat tertolong, sehingga dia doakan kita di malam hari. Mungkin sebab itu kita ini enak terus hidupnya, macam-macam. Nah, sehingga jangan meremehkan kebaikan. Mungkin dari kebaikan itulah Allah bantu kita. Kalau dengan sholat kita yang sering ngelamun, ya, atau dengan baca Quran kita yang banyak nggak memperhatikan isinya, lebih fokus baca tuh, sehingga tidak ada nilainya. Yang bernilai adalah doa orang-orang yang lemah, yang dulu pernah kita tolong dan kita lupa sudah, lupa. Nah itu mereka rata seperti itu. Sehingga dalam suatu hadis Rasul bersabda, innama turzaqun wa tunsurun bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian ini dikasih rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Dengan orang-orang lemah inilah kita ini banyak terbantu, ya, karena doa mereka kepada Allah yang khusyuk itu yang menjadikan Allah membacakan kita kebaikan-kebaikan. Wa qala al-Hasan rahimahullah ta'ala, dan berkata Sayyidina Hasan, kalau sebutkan Sayyidina Hasan ini berarti Imam Hasan al-Basri.
tabi'i yang beliau ini sanad ilmunya itu sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan ini sanad ilmunya nyampe ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Waqal Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, adalah berkata Imam Hasan Basri, semoga Allah merahmati beliau, talabul jannah bila amalin, menuntut surga tanpa amal soleh, menuntut surga tanpa amal soleh, dambun minad dunub, adalah sebuah dosa dari dosa-dosa yang lain, adalah sebuah dosa dari dosa-dosa yang lain. Maksudnya apa? Orang nggak punya amal apa-apa nuntut surga kepada Allah, nggak kerja minta bayaran, ini maksiat ini. Jadi ini maksiat. Maksudnya apa? Orang kalau nggak punya amal ya tahu diri lah. Jangan dia ini merasa ahli surganya, nggak ada amal apa-apa nggak ahli surga. Ya, istilahnya orang nggak kerja minta bayaran, bagaimana? Ya. Terus bagaimana maksudnya di sini? Kembali kepada pembahasan yang awal, Imam Al-Ghazali menjelaskan, gak mungkin ada orang hanya dengan bekal ilmu agama saja yang dia punya, yang dia hafal, terus dia merasa punya kedudukan di surga. Boro-boro Anda masuk surga aja belum tentu. Istilahnya gak pantas merasa ahli surga, apalagi punya kedudukan di surga. Itu orang alim saja tapi nggak ngamalkan, ya repot. Harus ada pengamalan, harus ada amal soleh, baru itu bisalah mengharap surga, walaupun belum tentu. Yang sudah kita jelaskan, bahwasanya amal saja itu belum bisa menjadikan seorang hamba ini dipastikan surga, belum bisa. Ini lebih parah lagi, dia nggak beramal, menganggap menuntut surga kepada Allah hanya dengan modal punya ilmu agama. Ya, hanya punya modal pernah mondok. Nah, ini tidak bisa, harus diamalkan. Ya, harus diamalkan. Anggap seperti ini ya. Para ulama, guru-guru itu menerangkan kepada kita. Ini loh. Ini kalau tanda seperti ini belok ya. Kalau lampu merah itu berhenti. Kalau lampu kuning itu hati-hati, hijau jalan. Kalau ada tanda P, garis berarti nggak boleh parkir. Dijelaskan, ya dijelaskan. Cuman Anda karena saya ini sudah ngerti banyak ini, insya Allah selamat dalam berkendara. Belum tentu. Kalau nggak ada amal kan ya nggak selamat. Ngerti lampu merah terobos saja, nggak selamat. Lampu hijau berhenti aja, lampu tin berhenti aja di lampu hijau. Nah, kalau nggak diamalkan, nggak selamat di lalu lintas. Ini semua pengamalan. Jadi ulama cuma saya sudah lepas tangan, kewajiban saya terangkan. Ini terangkan sudah rambu-rambu dalam lalu lintas terangkan. Terserah Anda mau ngamalkan, Anda selamat, dan ngamalkan ya saya nggak perlu jawab. Nah, itulah seorang ulama demikian semua. Mereka ini hanya menyebarkan apa yang wajib mereka terangkan. Nah, urusan selamat hendaknya terserah para pendengar, para hadirin mau ngamalkan apa enggak. Kalau ngamalkan, masya Allah. Tapi kalau nggak ngamalkan, ya bukan tanggung jawab para ulama lagi. Nah, sehingga syafaatnya para ulama ini untuk orang-orang yang berusaha ngamalkan. Tapi karena besarnya nafsu sehingga kalah dengan nafsunya. Ini dapat syafaat oleh ulama itu. Tapi kalau nggak pernah sama sekali nih, nggak mau dengar nih. Pengumuman ada pemberitahuan penyuluhan tentang lalu lintas, nggak pernah hadir. Ya seperti ini, bagaimana bisa dapat syafaat? Nggak bisa. Nah, ini pentingnya kita mengetahui dan mengamalkan. Sehingga beliau Imam Hasan Basri mengatakan menuntut surga kepada Allah tanpa ada amal soleh apapun ini termasuk dosa, termasuk maksiat. Waqala, dan beliau juga mengatakan, Imam Hasan Basri,
Wa qala, dan berkata Imam Hasan Basri, alamatul haqiqah, alamatul haqiqah, tanda seseorang mengerti hakikat. Tanda seseorang mengerti hakikat, tarku mulahadatil amal, adalah meninggalkan mulahadatil amal, perhatiannya kepada amalnya. La tarkul amal, bukan malah meninggalkan amal. La tarkul amal, bukan malah meninggalkan amal. Nah, jadi sudah mulai zaman beliau ya, terjadi orang-orang yang menganggap kalau sudah nyampe hakikat gak beramal lagi, ya, gak sholat. Kenapa? Sudah sampai hakikat. Hakikat itu bahkan harusnya sholat, bukan gak sholat. Jadi muncul sekarang ini banyak, ya sudah nyampe hakikat gak sholat. Kadang-kadang bayar sekian gak sholat, ya. Kok gak sholat? Ya, sudah bayar sekian, gurunya yang jamin itu ada ya gitu. Ya, gurunya yang jamin bayar sekian, sholatnya dijamin sudah. Masya Allah, di surga punya dia ya. Nah, orang yang nyampe hakikat itu dia meninggalkan perhatiannya akan amal. Maksudnya apa? Dia melupakan semua amal-amal baik yang dia kerjakan. Gitu. Jadi itu terus. Oh ya, saya tahun lalu pernah sedekah sekian. Di itu aja, tidak usah. Bahkan tanda-tandanya amal keterima itu kalau kita lupa. Tanda-tanda amal soleh kalau keterima itu kalau kita lupa sudah kerjakan amal itu. Dan tandanya dosa yang diampuni, dosa yang terus menghantui kita tiap waktu. Ya Allah, dulu saya pernah maksiat, masih dia kepikiran, astagfirullah. Walaupun sudah bertahun-tahun dia masih kepikiran, itu tanda dosa yang diampuni. Ya, sifat orang munafik, tadi malam maksiat, sekarang kayak orang soleh. Masya Allah, orang soleh. Benar, tadi malam baru maksiat, dia langsung lupa itu maksiat. Tapi dia beramal soleh, dia ingat-ingat sampai bertahun-tahun, diingat terus itu amal soleh. Nah, jadi tanda orang nyampe hakikat itu orang yang meninggalkan perhatian akan amal. Maksudnya apa? Dia beramal banyak, tapi dia nggak menganggap amal itu bisa diterima oleh Allah. Dia takut. Sampai-sampai Al-Habib Umar Al-Muhdor, ya, yang beliau ini merupakan seorang wali besar dari keturunan Ba'alawi. Disebutkan beliau itu saking rajinnya menghafal. Itu hafal kitab Ihya Ulumuddin ini 4 jilid. Kata beliau, aku hafal kitab Ihya ini bukan belajar hafal seperti hafal Fatihah. Kayak Fatihah. Padahal Ihya Ulumuddin 4 jilid kitab Imam Ghazali. Itu kitab rujukan semua ulama ahli akhirat, ulama yang senang akhirat, itu pasti senang kitab Imam Ghazali. Khususnya kitab Ihya. Kalau ulama yang nggak senang kitab Imam Ghazali rata-rata bukan ulama akhirat. Kenapa? Karena di kitab Imam Ghazali disebutkan aib-aib ulama. Ya, ulama yang benar gini, sehingga orang yang ulama yang nggak suka, waduh, ketemu terus aib saya, malas baca. Tapi ciri-ciri ulama yang lurus itu yang senang kitab Imam Ghazali. Banyak diterjemahkan oleh para ulama-ulama seperti Imam Al-Palembani, itu beliau menjelaskan kitab Bidul Hidayah Imam Ghazali menjadi kitab Bidul Salikin. Dan Bidul Salikin
Itu hakikatnya kitab Bidayahul Hidayah punya Imam Ghazali. Jadi kalau Anda membaca Hidayus Salikin itu sama saja dengan membaca kitab Imam Ghazali, ya, karena itu terjemah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dan banyak sekali, ya, rata-rata para ulama-ulama mereka ini ada yang merangkum, ada yang mensyarahi kitab Imam Ghazali, banyak seperti itu. Nah, itu juga bahwasanya seseorang yang dia ini ngerti hakikat, maka dia perhatiannya lebih kepada bagaimana beramal. Imam Al-Muhdari beliau mengatakan, sumpama aku mengerti satu tasbihku diterima oleh Allah, maka aku akan menjamu seluruh penduduk Tarim dengan daging dan gandum, tak jamu semua. Masalahnya aku tidak tahu amal tasbih satu itu diterima, mereka tidak tahu. Kalau sudah terima itu sudah cukup. Yang mana Rasul pernah bersabda, Subhanallah tamla'ul mizan. Pahala bacaan Subhanallah itu pahalanya bisa memenuhi timbangan amal kita. Tamla'ul mizan. Cuman ini kalau keterima. Nah masalahnya kita tidak tahu tasbih terima apa enggak. Dan itu pun belum dikurangi dengan dosa kita. Kalau dosa pasti keterima. Anda ikhlas nggak ikhlas keterima itu dosa. Ya. Ustaz saya maksiat tapi ria Ustaz, itu keterima, ketulis atau. Tapi kalau amal soleh sulit. Amal soleh ini repot. Anda perlu ikhlas, nggak ada ujub. Kemudian segala sesuatu yang pada Anda ketika beramal-amal itu tidak ada yang haram. Orang sholat pakai peci haram, nggak diterima sholatnya. Orang sholat pakai peci harganya 10.000, 9.000 halal, yang 1.000 haram, nggak diterima sholatnya. Itu untuk urusan sholat, ya apa yang lain-lain, ya. Sehingga syarat keterimanya amal ini sulit. Tapi karena kewajiban kita amalkan aja. Kita nggak tahu mana yang diterima. Tapi kalau maksiat pasti ketulis, ya, sehingga sangat tertipu orang yang dia ngitung-ngitung amal solehnya tapi tidak pernah ngitung amal maksiatnya. Alasannya apa? Karena dia nggak ngerti maksiat. Banyak dari kita nggak ngerti maksiat mata apa saja, maksiat telinga apa saja, maksiat mulut apa saja, tidak pernah ngerti. Sehingga seakan-akan tidak pernah maksiat. Padahal setiap waktu dia ada maksiatnya. Ya, ini pentingnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, al-kayyisu. Insyaallah kita lanjutkan pada yang akan datang. Lanjut pelajaran fikih. Saya mana kemarin fikihnya? Masalah rukun wudu selesai sudah. Sampai tertib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada pembahasan fikih. Setelah sampai kita kepada rukun wudu, maka nyampe ke selanjutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yaitu seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, atau yang keluar seperti mani, ya. Nah, kalau mani itu tidak batal wudu, tapi wajib mandi, ya, lebih besar lagi, ya. Atau madhi, wadi itu juga hukumnya wajib wudu.
atau yang keluar yang jarang, yang langka, ya. Contoh keluar kelereng atau apa dari jalan belakang, ya ini hukumnya walaupun kering tetap wajib wudu, membatalkan wudu dia. Terus yang kedua adalah tidur atau pingsan atau mabuk, ya, teler. Nah, itu semua membatalkan wudu. Kecuali tidurnya orang yang dia ini lubang anginnya nempel, ya, nempel di sini bagaimana Ustaz? Itu dengan sila, ya, sila ini lubangnya nempel dia, ya, dia tidur lubang seperti itu dan bangun juga posisi itu, hukumnya tidak batal. Kenapa? Karena seseorang kalau tidur itu dia tidak sadar, yang keluar dari jalan belakang ini nggak sadar, ya, nggak ada remnya, ya. Kalau orang betul terjaga maka ada remnya. Nah, sehingga dalam suatu hadis Rasul bersabda, al-ainan wika usah, kedua mata itu merupakan wika usah, penjaga daripada jalan belakang. Idza namatil ainan, kalau dua mata ini tidur, istatlaqal wika, maka penjagaannya gak hilang lagi, sudah gak ada yang jaga lagi. Maksudnya seliwuran keluar masuk, ya gak ada yang tahu. Nah, caranya itu biar kita memastikan gak keluar, maka tutup. Ya, apa cara nutupnya? Duduk dengan sila. Selain sila itu adalah buka, ya. Tahiyat akhir apalagi dari samping dia, tahiyat awal juga kebuka, selonjor dari depan bukanya, ya. Sehingga semua keadaan duduk itu rata-rata lubang anus terbuka kecuali sila. Sehingga barang siapa yang dia duduk dalam keadaan sila dan bangun juga seperti itu keadaannya. Nah, ini ya, kalau bangunnya telentang, tahu-tahu ya sudah batal sudah itu. Saya tidurnya sila, bangunnya telentang, ya batal sudah, ya. Nah, ya seperti itu hukumnya, tidak batal wudu walaupun mendengkur, nah, itu nggak batal. Kenapa? Intinya tadi dia masih rapat. Nah, cuma di sini para ulama mengatakan dengan syarat nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Ya, kalau terlalu gemuk itu lubang anusnya nggak terangkat karena daging kiri kanan tebal betul sehingga tidak nempel, ya. Atau terlalu kurus, tulangnya yang nempel, ya, tulangnya yang nempel, yang tengah keangkat sehingga tidak bisa rapat, ya. Nah, cara ketiga ini harus rata, ya. Kalau dia lubang-lubang, ya sama aja, ya. Apa lantainya mungkin ada kayak model apa, ya, kasur, ya, kasur yang dari kapo itu kan model gini. Nah, duduk di situ ya tetap lubang juga, nggak bisa juga untuk menjadi penahan, nggak bisa juga. Nah, itu syaratnya di situ. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW itu beliau istimewa karena pernah suatu kali beliau tidur langsung sholat. Nah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau tadi tidur belum wudu. Kata beliau, ya Aisyah, tanamu ainaya, kedua mataku ini memang tidur, wala yanamu qalbi, tapi hatiku nggak tidur, zikir terus, ya. Nah, kalau kita mata melek, hati mati sudah. Kita ini matanya sadar tapi hatinya tidur. Nah, ini yang repot. Rasulullah enggak. Rasulullah beliau matanya tidur, hati tetap zikir.
ketikir sehingga tidak batal. Nah, itu khususnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram dan sama-sama besar. Titik. Ya, saya jelaskan. Bersentuhan kulit, berarti kalau megang bajunya nggak batal, atau megang rambutnya, megang giginya, ya, nyentuh matanya colok gini nggak batal, karena bukan kulit, ya. Harus kulit sama kulit. Antara laki dan perempuan. Kalau laki sama laki tidak masalah. Laki perempuan yang mana ini? Pertama, yang bukan mahram. Nah, untuk yang bukan mahram, Anda harus ngerti yang mahram siapa. Yang mahram ini ada 3 mahram itu. Ini bahasanya lebih lebar ini. Ya, tulis yang bawah. Nah, perempuan yang mahram dibagi menjadi 3. Perempuan yang mahram dibagi menjadi 3. Ya, bawahnya A. Mahram karena nasab. Mahram karena nasab. Siapa saja di bawahnya? Ya, ibu sini yang melahirkan kita, ya, ibu. Terus bawahnya nenek. Nenek ini ibunya ibu atau ibunya ayah, sampai ke atas, ya, sampai Siti Hawa kalau masih hidup. Bang. Terus yang ketiga, putri, anak putri perempuan sampai ke bawah, cucu dari anak putra, cucu putri dari anak putri, sampai ke bawah. Terus yang selanjutnya bibi, yaitu saudarinya ayah atau ibu. Bibi yaitu saudarinya ayah atau ibu. Kalau istrinya paman bukan mahram. Walaupun dia bilang acil. Besok acil saya, iya, acil dari segi panggilan. Acil jabu bagaimana acil, acil sayur, acil juga, ya. Ini acil biasanya saudarinya ibu atau saudarinya ayah, ya. Nah, berarti kalau istrinya paman tidak mahram dan haram disentuh. Nah, itulah adab para habaib atau orang-orang soleh, ya, istilahnya para orang ulama. Itu kalau sudah umur 7 tahun, 8 tahun sudah dijelaskan. Nah, ini tidak boleh ya salaman sama ini, baru panggil acil, tidak boleh sudah. Nah, waktu kecil ya buat digendong-gendong silahkan. Kalau sudah 7-8 tahun, nah ini sudah tidak boleh salaman sama ini, tidak mahram. Nah, ini harus kata juga acilnya, oh iya ini tidak mahram. Enak. Kenapa? Karena memang kalau nanti sadarnya baru SMA, baru kuliah, repot, mau nolak ini repot. Sudah terlalu sering salaman, ini dibilang sombong macam-macam, ya. Kenapa? Ngeremnya terlambat, harus cepet-cepet gitu, ya.
Terus kemudian saudari, ya saudari, baik itu kandung atau seayah atau seibu. Saudari, ya, baik itu kandung atau seayah atau seibu. Kalau kandung jelas sudah, abah bapak sama. Kalau seayah, ibu beda. Ya, ayah kita nikah lagi dengan perempuan lain, punya anak. Nah, ini anaknya yang perempuan ini adalah saudari seayah. Kalau sudah seibu, ya, berarti ibu kita habis dicerai atau meninggal abah kita, dia menikah lagi dengan laki lain, punya anak perempuan. Nah, perempuan ini saudari seibu, saudari seibu. Ya. Kalau saudari tiri nggak termasuk. Seperti ini, orang tua kita, ayahnya nikah dengan seorang janda punya anak perempuan, maka anak perempuannya ini sama kita tidak mahram, walaupun kita panggil adik. Ya, kenapa? Karena nggak ada hubungan dengan kita. Sekandung enggak, seayah enggak, seibu enggak. Bahkan seumpama orang tuanya menikah, yang anak menikah juga tidak masalah. Walaupun di masyarakat kurang pas Ustaz, walaupun, tapi cara hukum fikih itulah hukumnya. Sehingga banyak kita perhatikan tentang gonceng saudari tiri. Jadi tidak boleh. Hukum Islam mengatakan ini haram. Ya, atau yang saudari tiri ini buka jilbab di depan saudara tirinya, nggak boleh, karena dia bukan saudara Anda. Ya. Nah, ini penting dalam masalah mahram. Nah, yang B, sudah masalah korobah. Kurang satu ya, yaitu anaknya saudara atau keponakan perempuan. Anaknya saudara, keponakan perempuan. Jadi seperti saudara kita laki atau perempuan punya anak. Nah, anaknya ini perempuan, sama kita mahram karena kita pamannya, ya, dia keponakan kita. Tapi kalau anaknya paman nggak mahram, saya sepupu itu tidak mahram, sehingga boleh dinikahi, boleh. Anaknya Ustaz, apalagi anaknya, sepupunya jaga apa, apalagi anaknya, istilahnya keponakan sepupu juga tidak mahram juga. Ya. Nah, walaupun kalau menikahi sepupu ini sebagian ulama mengatakan khilaful aula. Khilaful aula ini istilahnya yang sunnah bukan mereka. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau terjadi sesuatu cekcok atau apa yang ribut dua keluarga, akhirnya putus silaturahim gara-gara ribut suami istri. Terus yang kedua, karena mungkin sering lihat sehingga untuk nafsu kurang, nah, sehingga kurang seperti itu. Anaknya nggak cerdas biasanya, kurang cerdas. Tapi kalau alasannya saya ngerti betul ini akhlaknya, kalau yang lain saya tidak paham, ya sudah tidak masalah, lebih bagus, ya. Karena istilahnya menikahkan seorang yang kita ngerti betul, bahwa dari kecil saya ngerti ini, tidak masalah, ya, daripada yang lain kita nggak paham ini kayak apa kehidupannya, nggak paham. Nah, lebih baik yang dipahami, yang sudah dimengerti, seperti itu. Terus kemudian masuk kepada yang B, mahram karena susuan. Mahram karena susuan. Maksudnya adalah jika seseorang perempuan menyusui bayi yang dia bukan anaknya, bukan siapanya, ya, maka jika menyusui 5 kali sudah, susui sampai puas, lepas 1, disui lagi, siangnya kan, lepas lagi sampai 5 kali, maka anak tersebut mahram dengan ibu susunya. Anak tersebut yang susui ini mahram dengan ibu susunya.
Berarti apa? Berarti tidak boleh menikahi ibu susunya, tidak boleh. Bahkan semua perempuan yang pernah disusui oleh ibu ini sama kita menjadi saudari mahram. Ini harus tahu. Ini perempuan dulu yang pernah menyusui saya ini, siapanya disusui sama dia. Jangan sampai Anda nikahi. Nah, kalau sudah nikah, sudah punya anak, baru ngerti, wajib pisah. Nggak perlu tolak lagi, nggak perlu cerai, langsung difasakh, dihapus pernikahan. Punya anak ya Pak, ya sudah, itu resiko. Anda kurang teliti, ini harem dari mana. Nah, ini kalau yang pernah disusui dulu. Nah, yang mahram siapa ya Ustaz? Yang mahram sama seperti nasab. Ya, kalau anak tadi anggap Ali, ya, ini menyusul kepada anggaplah Hindun. Nah, semua perempuan keluarga Hindun mahram sama Ali. Saudarinya Hindun, ya, atau anaknya Hindun, atau bibinya Hindun, neneknya Hindun, ibunya Hindun, semuanya mahram dengan Ali. Jadi kalau dia ke rumah Hindun, salaman semua perempuan yang di situ, yang keluarga, hukumnya tidak apa-apa, karena mahram semua. Nah, kemudian bagaimana dengan keluarga Ali? Nah, Hindun mahram dengan Ali dan semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya. Kalau saudarinya Ali, Ustaz, kalau saudaranya Ali, contoh Ahmad namanya. Ahmad yang tidak pernah disusui oleh Hindun, nggak mahram sama Hindun, karena nggak disusui dia. Ya, di sini cuma Ali aja. Yang Ahmadnya nggak pernah disusui, maka dia nggak mahram sama Hindun, tidak mahram. Sama juga orang tuanya Ali, tidak mahram juga sama Hindun, nggak mahram. Yang mahramnya cuma Ali dan anak cucunya. Paham? Itu yang mahram dengan Hindun. Paham sudah? Ini agak repot yang berusuhan. Waduh, ini masalah. Cuman yang pasti, kalau dalam hadis itu yahrumu minar rodha ma yahrumu minan nasab, dianggap mahram daripada rodha susuan perempuan-perempuan yang diharamkan karena sebab nasab. Kalau Anda mengerti yang nasab tadi itu, maka seperti itulah perempuan yang diharamkan ketika rodha, ketika disusui. Ya. Nah, terus yang ketiga, mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Yang C, ya. Siapa saja ibu mertua. Ibu mertua jelas ya, ibu mertua mahram. Mahramnya itu mulai akad. Kita sudah qabil tu, jawab qabil tu nikah, saya terima nikahnya, sah. Itu langsung cium tangan ke mertua, tidak apa-apa, walaupun belum ke kamar, tidak apa. Kenapa? Dengan akad sudah mahram, mahram. Dan mahramnya mertua ini abadi. Maksudnya apa? Walaupun Anda sudah menceraikan istri, tetap ibu mertua mahram. Ketemu di jalan tetap salaman. Kenapa? Karena dia tidak terhapus dengan kita nyaraikan putrinya, enggak. Ya. Nah, ibu mertua. Yang kedua, neneknya. Ya, neneknya. Mau itu nenek dari ibu atau nenek dari ayah, itu semuanya adalah mahram. Tapi kalau bibi enggak, ya, acilnya perempuan, acilnya dia enggak mahram. Ya, acilnya dia atau adiknya neneknya yang perempuan enggak mahram sama kita. Yang mahram cuman ibu mertua dan nenek mertua. Kalau acilnya jangan disalahin semua. Nah, apalagi ipar, saudarinya istri juga enggak mahram jelas. Terus kita kan nggak boleh nikahi saudari istri, itu nggak boleh karena nggak boleh mengumpulkan. Ya, kalau Anda ceraikan istri,
kemudian nyampe iddah, selesai iddah, baru Anda nikahi adiknya, hukumnya tidak apa-apa. Ya tidak boleh itu kalau mengumpulkan, saya nikahi fulanah dan saudarinya, haram hukumnya. Ya, saya nikahi fulanah dan bebeknya, haram hukumnya. Saya nikahi fulanah dan sepupunya, tidak apa-apa. Nikahi fulanah dan sepupunya tidak masalah. Ya. Tapi kalau nikahi fulanah dan saudarinya, haram. Itu. Kalau mau saya lebih cocok dengan ipar saya, ya sudah ceraikan dulu ini perempuan. Itu pun tidak boleh langsung nunggu iddah. Selesai iddah baru Anda boleh nikahi yang saudarinya tadi. Ya. Nah, cuman pernah Rasulullah ditanya tentang ipar, sinya keluarga istri yang perempuan. Ya Rasulullah, aro'aita anil ham, bagaimana engkau dengan kita berdekatan, istilahnya bercandaria dengan ipar-ipar ini kayak model akrab betul. Terus alhamul maut, itu tanda kematian itu. Maksudnya bisa mati hati kau. Ya, terlalu akrab sampai kayak saudari, padahal bukan. Ya, isinya ngobrol bisa tidak apa, dalam keadaan masih nutup aurat masih gini. Nah, kalau sampai gonjengan macam-macam gini, ini repot. Terjadi yang tidak karena tadi melanggar syariat. Melanggar syariat. Ya. Baru kemudian yang ketiga, anak tiri. Ya, kita nikahi seorang janda yang punya anak perempuan. Dengan sebab pernikahan ini anak perempuan jadi mahram. Turunnya anak tiri. Ya. Kita nikahi ibunya, maka sang anak jadi mahram. Ya. Terus kemudian yang keempat, ibu tiri. Ya, ayah kita menikah dengan perempuan lain, maka perempuan itu sama kita mahram, Ya, bukan dia bukan ibu saya, iya, dia bukan ibu Anda, cuman dia istri ayah Anda. Hukumnya juga mahram. Baik. Nah, itu hukum di dalam hal-hal yang mahram di dalam. Selain mereka tidak mahram. Ya, selain mereka tidak mahram. Banyak ya, kalau maksudnya pernikahan banyak. Bebeknya istri tidak mahram, saudarinya neneknya istri nggak mahram, ya. Apalagi saudarinya istri nggak mahram juga, itu. Kalau keponakannya istri, Ustaz, istri punya keponakan, hukumnya juga tidak mahram. Ya. Istri tidak mahram. Nah, itu. Jadi dua laki perempuan ini, pertama bukan mahram, ya. Yang kedua sama-sama besar. Maksudnya pembesar di sini yaitu sama-sama nyampe ke batas disukai lawan jenis. Tidak harus balik. Umur 10 tahun, 11 tahun itu sudah disukai lawan jenis sudah. Sehingga kalau sama-sama umur 10 tahun bersentuhan lagi perempuan tanpa mahram, ya, yang tanpa penghalang, hukumnya batal wudu. Ya. Nah, ini khususnya kalau kayak menjadi guru SD, itu hati-hati. Kan masih murid saya bagaimana? Iya murid betul, tapi salaman lain. Okay? Nah, untuk laki-laki, Ustaz, ya, umpamanya laki-laki, salaman tidak apa-apa, laki-laki. Kalau perempuan tunggu dulu, kelas berapa dia? Kelas TK tidak apa-apa, kasih kelas TK. Ya kalau sudah kelas 4, 5, kelas 6, ini sudah rata-rata umur 10 ke atas, sehingga membatalkan dan haram. Apalagi SMP. Ya, SMP. Hati saya bersih dari mana? Rasulullah yang paling bersih aja menolak. Jadi nggak ada istilahnya hati saya bersih, insya Allah lah. Nggak ada syahwat, kata siapa? Syariat itu nggak ngurus urusan hati. Syariat ini yang penting Anda laki-laki, ini perempuan tidak boleh siluman.
selesai. Nah itu hukum di situ. Bukan urusan mandi bersih. Karena Rasul lebih bersih hasilnya kita. Ya. Insyaallah kita lanjutkan yang datang. Ada pertanyaan masalah fikih silakan tanya. Ada pertanyaan? Ini kurang satu ini ya. Hah? Ya. Ya, suami istri itu mereka boleh menikah karena tidak mahram. Kalau mahram tidak boleh menikah. Ya, sehingga hukum batalnya tetap. Hukum batal basno tetap. Tapi hukum haramnya tuh hilang sudah. Ada kita bahwasanya hukum perempuan yang nggak mahram itu ada dua. Pertama batal kalau nyentuh dia, yang kedua haram nyentuh dia. Ketika kita menikahi dia, maka hukum nyentuh haram hilang. Tapi nyentuh batal tetap. Ya. Hukum haram nyentuh hilang sudah. Tapi batal tetap ada. Karena dengan itulah dia dianggap bukan mahram. Kalau dia mahram nggak boleh ada menikah yang mahram. Nah, ini tetap sehingga hukumnya tetap. Nah, pertanyaan lain. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Ayyuhal Walad dan fikih pada yang akan datang. Alhamdulillah habibina syarifina al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا قرابات لنا في ديننا رب وفقنا فيهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخلا في علما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون فقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.